Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada sore hari ini, presentasi kami terdiri atas dua kelompok. Yang pertama oleh Ibu Pertiwi dengan judul materi leksikostatistik dan glotokronologis dalam penelitian bahasa. Dan yang kedua oleh kelompok Sinta dengan materi cara mudah mempelajari statistika dan statistika sebagai bahasa sehari-hari. Waktu dan tempat saya persilakan terlebih dahulu kepada Ibu Pertiwi. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi saya mengenai leksikostatistik dan glotokronologi. Bisa dilihat materinya? Ya, Ibu, bisa. Baik, yang pertama adalah konsep leksikostatistik. Leksikostatistik adalah metode pengelompokan bahasa yang dilakukan dengan menghitung persentase perangkat kognat atau kerabat. Kemudian yang berikut menurut Keraf, leksikostatistik itu suatu teknik dalam mengelompokkan bahasa yang lebih cenderung mengutamakan pengelompongan kata-kata secara statistik untuk kemudian berusaha menetapkan pengelompokan itu berdasarkan persentase kesamaan dan perbedaan suatu bahasa dengan bahasa yang lain. Penamaan atau level dalam leksikostatistik bisa dilihat dalam tabel berikut, yakni terdiri dari 6 level, yaitu level pertama yaitu kelompok bahasa yang presentasenya terdiri dari 81 sampai 100%. Kemudian level kedua yaitu keluarga, itu persentase kerabatnya antara 36% sampai 81%. Kemudian level ketiga yaitu rumpun antara persentase 12 sampai 36%. Level keempat mikrofilum antara persentase 4% sampai 12% dan mesofilum 1% sampai 4% serta mikrofilum dari 0% sampai 1%. Kemudian yang berikut adalah glotokronologi. Glotokronologi adalah suatu teknik dalam dialektologi yang berusaha mengadakan pengelompokan dengan mengutamakan penghitungan waktu dan penghitungan usia bahasa-bahasa kerabat. Yang berikut ini adalah tingkatan pengelompokan dalam glotokronologi, yaitu hasil perhitungan tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu tingkatan yang pertama dinamakan bahasa dari suatu keluarga. Kalau dia berada di tingkat bahasa dari suatu keluarga, itu diperkirakan tahun visa dari bahasa berkerabat itu kurang dari 500 tahun. Kemudian yang kedua, tingkat yang kedua yang dinamakan keluarga dari satu rumpun. Itu diperkirakan antara 500 tahun sampai dengan 2.500 tahun visa antara kedua bahasa. Tingkat yang ketiga adalah rumpun dari satu mikrofilum. Diperkirakan tahun pisahnya antara 2.500 tahun sampai dengan 500 tahun. Yang keempat mikrofilum dari satu mesofilum. Tahun pisahnya antara 5.000 tahun sampai dengan 7.500 tahun. Kemudian tingkatan yang terakhir yaitu mesofilum dari satu makrofilum, yaitu diperkirakan antara 7. Bisa Ya. slideshow dulu, slideshow. Ada slideshow ini?
Saya lanjut, antara mesofilum dan dari satu mikrofilum, itu tahun pisahnya diperkirakan dari 7.500 tahun sampai dengan 10.000 tahun atau lebih dari 10.000 tahun. Berikut adalah teknik kajian leksikostatistik. Yang tahapan pertama dalam teknik kajian leksikostatistik yaitu yang pertama adalah kita mendaftar kata-kata yang didapat dari lapangan. Untuk tahap pertama itu kita bisa menggunakan daftar kosakata Suades, ada yang 200 kata sebagai panduan kita dalam mendaftar kata-kata yang akan kemudian kita cari di lapangan sesuai dengan bahasa yang akan kita analisis. Kemudian setelah itu, tahap yang kedua, kita memilih kata-kata yang akan dijadikan dalam penelitian dari setiap bahasa. Setelah kita pilih, kita menentukan kata-kata yang berkerabat yang kita analisis. Kemudian yang berikut, kita menghitung tingkat kekerabatan ketiga bahasa. Setelah kita mendapatkan hasil dari tingkat kekerabatan bahasa ini, kita bisa menghitung waktu pisah bahasa yang dikaji. Untuk rumus yang digunakan dalam leksikostatistik ini, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu C sama dengan K per G kali 100%. Ini bisa kita lihat keterangannya. C itu adalah kata yang berkerabat atau yang akan kita cari analisisnya. Kemudian K adalah jumlah kosakata kerabat. Kemudian G adalah jumlah cross dibandingkan. Kemudian dikali 100%. Dari rumus inilah kita bisa mendapat hasil berapa persen jumlah kekerabatan yang kita dapat antara dua bahasa atau lebih yang akan kita analisis. Yang berikutnya adalah kita akan mencari waktu pisah dari kedua bahasa dengan menggunakan rumus sebagai berikut. T sama dengan logaritma C per 2 logaritma R. T itu adalah waktu pisah dalam ribuan tahun yang lalu, itu yang akan kita cari. Kemudian R adalah retensi atau persentase konstan dalam 1000 atau disebut juga indeks C. Kemudian log itu adalah logaritma dari. Ya, demikianlah presentasi materi saya mengenai leksikostatistik dan glotokronologi. Untuk selanjutnya, untuk tahap tanya jawab, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk Ibu Pertiwi. Baik, saya bertanya Ibu Pertiwi. Ya, selanjutnya saya Ya, buka terima kasih. sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melihat pemaparan dari judul materi ini, kita berbicara tentang media pembelajaran. Yang salah satunya adalah leksikostatistik dan glotokronologi. Nah, kalau dilihat di contoh slide tadi yang dipaparkan, ini kalau tidak salah hanya menyangkut tentang angka-angka, jumlah, ya, jumlah-jumlah. Berarti media pembelajaran ini menggunakan penjumlahan atau yang bagaimana ini? Ya, terima kasih Bu Harti atas pertanyaannya. Yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi?
Pak Eko, Pak Yasin sudah keluar? Oh, belum. Ibu Pertiwi, saya ingin memberikan pertanyaan. Ya, silakan Ibu Ain. Pertanyaan saya, apa hambatan dari kajian leksikostatistik ini? Ya, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya serahkan kembali kepada Ibu Pertiwi untuk menjawab. Ya, terima kasih. Untuk sementara baru 2 pertanyaan yang ada. Insya Allah sebentar akan ada pertanyaan tambahan dari rekan-rekan sekalian. Saya akan mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Ibu Harti mengenai apakah dalam materi leksikostatistik ini menyangkut penjumlahan, karena mungkin tadi ada 2 rumus yang disajikan dalam materi ini. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui bahwa leksikostatistik ini kan merupakan suatu pendekatan dalam mengkaji atau menganalisis kekerabatan dari 2 bahasa. Nah, dari analisis yang kita lakukan itu, kita bisa menggunakan rumus yang sudah ditetapkan, seperti yang sudah dipaparkan tadi mengenai mencari kekerabatan. Nah, dalam mencari kekerabatan itu kan kita menerapkan rumus. Kemudian dari presentase kekerabatan yang kita dapat itu, kita bisa mengembangkan analisis ini lanjut kepada tahun pisah. Nah, itu yang dimaksud dengan pendekatan glotokronologi. Jadi untuk materi ini dia menitik beratkan terhadap menganalisis bahasa. Nah, dalam menganalisis bahasa itu kita dibantu oleh rumus untuk mendapatkan presentase dan mendapatkan jumlah atau tahun pisah dari kedua bahasa yang kita teliti. Jadi leksikostatistik dan glotokronologi ini merupakan suatu pendekatan dalam perbandingan bahasa yang kita bandingkan, atau dia merupakan salah satu kajian dari perbandingan bahasa atau linguistik operatif. Ya, seperti itu. Kemudian Hati ada yang masih kurang jelas? Ya, terima kasih sudah jelas, Bu. Ya, terima kasih Bu Hati. Kemudian saya lanjut ke pertanyaan kedua. Apa hambatan dari kajian atau ketika kita mengkaji leksikostatistik ini? Pertama itu hambatannya yang pertama mengenai bahasa atau mendaftar kosakata bahasa yang akan kita analisis. Apalagi ketika kita mengkaji bahasa itu, kemudian kita hanya sebagai pengamat saja. Artinya bahasa yang kita kaji itu bukan bahasa yang kita kuasai. Nah, itu merupakan salah satu hambatan dalam kajian leksikostatistik. Karena ketika kita mencari atau menerjemahkan bahasa itu ke bahasa daerah yang akan kita teliti, otomatis kita bingung. Jadi kita harus mencari narasumber atau penutur bahasa yang benar-benar menguasai bahasa yang kita kaji itu. Itu mungkin merupakan salah satu hambatan dari kajian leksikostatistik ini. Demikian Ibu Ain, kira-kira masih ada tanggapan atau sanggahan lain? Ya, terima kasih Ibu Pertiwi atas jawabannya. Alhamdulillah sudah bisa saya terima. Ya, mungkin bisa lanjut kepada teman-teman yang lain apabila masih ada pertanyaan.
Ya, untuk Pak Eko, Pak Yasin, Kak Rizky, dipersilahkan untuk bertanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri saja diskusi mengenai materi ini. Bu Ain, silakan moderator. Ya, baik Ibu Pertiwi. Dengan berakhirnya Ibu Pertiwi menjawab pertanyaan dari saya, maka berakhirlah pula diskusi kita pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillah. Maka diskusi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.